Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Semoga keselamatan yang banyak dilimpahkan untuk kita semua. Selawat serta salam semoga Allah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya serta tabi'ut tabi'in yang telah membawa risalah Islam hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena sesungguhnya siapa yang bertakwa, Allah akan menjaganya. Dia akan menunjukinya kepada urusan terbaik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama dibangun dengan dua pondasi, yaitu keyakinan dan perbuatan. Keyakinan yang kuat tidak cukup untuk menjadikan manusia mencapai tujuan agama. Begitu juga sebaliknya, perbuatan pun akan sia-sia jika tidak didasari oleh keyakinan yang kuat. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 82. Kata iman selalu bergandeng dengan kata amal. Mereka yang beriman dan beramal soleh, dua kata ini selalu hadir bersamaan untuk menunjukkan bahwa satu dan lainnya tidak boleh terpisahkan. Keimanan harus selalu disertai dengan perbuatan. Masih ada perjalanan panjang setelah kematian. Kita butuh bekal yang cukup untuk menyambut kehidupan abadi di akhirat. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, berbuatlah kamu, maka Allah akan melihat perbuatanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. At-Taubah ayat 105. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama tidak pernah mengajarkan kita untuk merasa cukup dalam berbuat. Ketika kita telah melakukan amalan kebaikan, segera sambung amalan itu dengan kebaikan yang lain. Jangan pernah berhenti untuk beramal. Fa idza faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah berbuat untuk urusan yang lain. Al-Insyirah ayat 7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu berhati-hati dalam beramal baik. Perbuatan baik sering diiringi dengan perasaan bangga diri. Sebanyak apapun amalan kita, anak yatim yang telah kita asuh, saudara kita yang telah kita bantu, apapun kebaikan tidak menjadikan kita layak untuk berbangga. Siapa yang menjamin perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
Bukankah Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan tentang amalan baik yang gugur sia-sia? Sebagaimana pahala sedekah yang luntur ketika diungkit di hadapan orang yang menerima. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Al-Baqarah ayat 264. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan biarkan amalan kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang tersembunyi sedangkan kita tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Furqan ayat 23. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan terlalu bangga dengan amalan-amalan kita. Kita perlu berhati-hati dalam beramal, baik menjaga hubungan kita dengan sesama maupun dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Karena ada juga seorang yang ketika di hadapan orang banyak terlihat alim dan soleh, namun dikala sendirian saat sepi ia menjadi orang yang menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di keramaian ia seperti orang alim, tetapi ketika sendirian ia sering bermaksiat, di mana saat sendiri datang kesempatan iri, datang kesempatan dengki, datang kesempatan untuk berzina, datang kesempatan untuk berbohong, datang kesempatan untuk mencuri, bahkan tidak sanggup untuk menjaga pandangan dan perbuatannya. Kita harus peka menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri maupun ramai. Karena dalam keadaan sendiri, disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita yang sebenarnya. Jika kita mampu terhindar dari maksiat dalam keadaan sendiri, maka dalam keadaan ramai pun insya Allah kita akan mampu menghindarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan semacam ini telah disinggung oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah, namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang berterbangan." Lalu Tosoban berkata, "Wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya." Rasulullah SAW bersabda, "Adapun mereka adalah saudara kalian, sebangsa dengan kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian, mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika kesepian, mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah membawakan hadis di atas dalam bab mengingat dosa, di mana ciri orang tersebut mereka kaum muslimin, mereka sholat sebagaimana kita sholat, bahkan mendirikan sholat malam. Ia juga berpuasa sebagaimana kita berpuasa, tetapi ketika sendirian ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan orang-orang yang disebut Nabi Muhammad SAW yang membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung Tihamah yang berwarna putih di hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala hancurkan di hadapan mereka seperti debu yang berterbangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis di atas makna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita." Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah beserta mereka.
ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. An-Nisa ayat 108. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa kafa bi rabbika bi dzunubi 'ibadihi khabiran basira." Dan cukuplah Tuhanmu yang Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Al-Isra ayat 17. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan melihat kita dimanapun kita berada. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasinya. Sudah seharusnya kita saling merenungi ayat-ayat di atas, bahwasanya semua yang kita lakukan sesungguhnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadari bahwa kita selalu diawasi dan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan di dalam hati pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu mari kita tetap berbuat baik dan senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.